Di jalan itu udah seleher, udah mendekati mulut nih. Jadi saya mencoba jalan untuk menyusul ke pengungsian istri saya tadi. Kira-kira jam 9 atau jam 10 dibangun nih sama yang punya rumah. Air udah masuk ke rumah. Ini jam 10 malam. Kami sempat jebol plafon. Ada kayu-kayu yang biasa untuk tempat tidur. Kami susun di atas. Itu rencana dari plafon itulah kalau seandainya air terus bertambah gitu. Jadi kalau air terus bertambah, anak-anak dan perempuan istri-istri ini dari kami situ. naikkan ke atas aja. Itu setiap malam di wilayah kami itu ada yang di atas seng, ya kan? Karena menyelamatkan diri itu sampai dia satu malaman itu di atas seng. Tiap malam suara-suara yang minta tolong itu selalu terdengar. Tolong, setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua tetap mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kembali kita ke podcast Darul Hikmah. Yang mana podcastnya ini sebenarnya sudah bisa dikatakan mati suri. Kadang dia mati, kadang dia hidup. Tapi tetap insya Allah kita ke depan akan konsisten terus untuk membuat konten-konten edukatif. Tentunya untuk membawa nama baik Darul Hikmah. Apalagi saat ini banyak sekali media-media itu yang memang semuanya mengangkat tentang kecanggihan-kecanggihan teknologi. Kita nggak boleh tertinggal untuk itu. Jadi walaupun podcastnya ini dia kadang-kadang mati suri ya kan, tapi insya Allah kita akan konsisten ke depannya untuk buat podcast Darul Hikmah ini semakin baik lagi ke depannya. Dan sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita saat ini salah satu narasumber yang tidak asing tentunya dan merupakan keluarga besar Taman Pendidikan Islam dan terutama Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Assalamualaikum akhuna Aibda Lamyardi. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair. Jadi Aibda Lamyardi ini merupakan anggota Polri dan juga alumni Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Antum masuk dulu tahun masuk 98. 98. 1998 tamat 2004. 2004. Berarti 6 tahun antum di pondok dulu. Iya. Alumni antum berarti alumni ke-12. Ke-12 ya. Waduh, udah lama ini berarti ya. Dibandingkan dengan saya mungkin udah alumni ke-24. Berarti 2 kali lipat ya. 12 tambah 12 2 kali lipat ya udah. Baik, pada segmen kali ini, episode kali ini kebetulan kita juga semua sudah sama-sama mengetahui terkait dengan saat ini musibah yang melanda khususnya wilayah Sumatera. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yaitu adanya bencana banjir bandang. Di sini kami sengaja mengundang antum ini di sini, ya bisa dikatakan juga sebagai korban juga. Ya, tapi di balik statusnya sebagai korban itu juga harus tetap kelihatan tegar karena merupakan salah satu aparatur negara gitu. Nah, jadi kalau kita sedikit ulas balik ke belakang, seumur hidup antum selama ini sudah berapa kali kira-kira antum merasakan langsung musibah-musibah seperti ini? Apalagi terutama di Aceh mungkin kan sudah ada pernah tsunami sebelumnya 2004 dan lain-lain. Kalau sejauh ini gimana
Kalau musibah yang terjadi di tanggal 26 Desember 2025 kemarin itu yang saya alami yang sangat dahsyat dalam hidup saya. Saya mengalami musibah dulu tahun 98 waktu kecil, waktu saya masih kecil, masih SD tahun 1996, itu masih SD, banjir bandang juga di kampung saya di Aceh Tamiang, tapi tidak setinggi yang sekarang. Nah, kemudian tahun 2004, 26 Desember juga, saya mengalami juga tsunami. Kebetulan waktu tsunami saya juga di Banda Aceh waktu itu. Kuliah di Universitas Syah Kuala waktu itu. Di tahun 2004, saya mengalami tsunami. Dan di Desember 2025 ini, tepatnya di tanggal 26, banjir bandang yang paling dahsyat yang pernah saya alami. Begitu tingginya air sampai di rumah saya itu, yang rumah pribadi saya, itu mungkin 2 jengkal atau 3 jengkal itu sengnya itu cuma nampak. Selebihnya terendam semuanya. 2 jengkal, 3 jengkal seng yang hanya Sengnya, terlihat. hanya terlihat. Berarti sudah dipastikan semuanya itu udah terendam ya? Terendam, semuanya terendam. Nah, jadi dari tahun 98 tadi, ada 96, ada 2004, itu yang antum rasakan saat itu, tadi dikatakan ini yang tahun 2025 kemarin yang paling dahsyat. Iya. Kalau di tahun 2004 kemarin sewaktu terjadi tsunami di Aceh, itu antum masih mahasiswa gitu? Masih mahasiswa, kebetulan baru jalan semester 2 waktu itu kan. Jalan semester 2, saya kuliah. Memang waktu itu terjadi di hari libur, hari Minggu. Kebetulan agak pagi karena biasanya para mahasiswa itu kebiasaan kalau di siang harinya nggak terlalu pagi kali, nggak terlalu siang kali. Biasanya karena Banda Aceh itu dominannya di laut, mereka menghabiskan waktu biasanya di laut. Ya kan. Membuat istilahnya udah penat dalam 1 minggu, refreshingnya main ke laut, mandi ke laut gitu kan. Jadi ya waktu tanggal 26 Desember di 2004, iya. waktu tsunami itu, ya saya ikut merasakan. Masih di dalam kos, kebetulan kos saya lantai 2 waktu itu, goyang jatuh dari tempat tidur. Berarti antum bisa dikatakan sebagai salah satu korban selamat di tsunami 2024 juga berarti. 2004. 2004. Oh begitu. Berarti antum ini habis tamat dari pesantren, sempat kuliah dulu. Kemudian baru bergabung ke Polri. Jadi ceritanya kalau kita ulas itu agak panjang sedikit nih, ya kan. Menurut saya tsunami itu menjadi berkah tersendiri buat saya. Kenapa? Karena waktu itu saya ini kan posisinya mahasiswa yang sedang kuliah di Unsia. Betul. Karena selesai tsunami itu terjadi, mungkin sekitar 2 atau 3 hari setelah itu saya ikut jadi relawan. Jadi relawan ngangkat mayat gitu kan. Angkat mayat, kebetulan banyak yang saya angkat itu orang yang pakai seragam pakaian dinas, khususnya polisi, TNI, ya kan. Begitu saya angkat, ya polisi. Saya angkat tentara, polisi. Saya berpikir waktu itu, waduh, 4 tahun saya kuliah, nanti cari kerja lagi kan gitu. Ini banyak yang meninggal. Mungkin ketika nanti diadakan penerimaan, pendaftaran, pembukaan, banyak yang diterima karena banyak yang mati. Pemikiran saya seperti itu waktu itu. Jadi saya mencoba untuk mendaftar. Alhamdulillah benar, biasanya setiap tahun itu penerimaan polisi di satu daerah, satu provinsi itu paling cuma 250 orang gitu kan, 300 orang. Betul. Di waktu saya waktu itu penerimaannya untuk mengganti yang meninggal, dan itu pun tidak cukup. Tahun-tahun berikutnya tetap diterima banyak. Jadi di gelombang saya waktu itu yang diterima 1.750 orang. Berkali-kali lipat berarti ya. Jadi menurut saya berkah tersendiri. Padahal cita-cita saya dulu nggak pernah
pengen jadi polisi. Betul, kami juga mendengar kalau antum ini latar belakangnya adalah seorang pendakwah, ya kan? Tapi kan tidak masalah juga menjadi polisi juga ikut berdakwah gitu. Nah, jadi antum ini kan berarti sudah tahu dahsyatnya musibah di 2004, bisa ikut sebagai relawan. Dan di tahun berapa antum diterima sebagai anggota Polri? Saya diterima di kepolisian waktu itu di tahun 2005-nya. 2005. Tahun 2005 selesai saya pendidikan di Desember 2005, SK saya jadi Januari 2006. Berarti lebih kurang sudah hampir 21 tahun. 21 tahun aktif sebagai anggota Polri. Iya. Nah, pasti tentunya sudah banyak sekali lah perjalanan yang antum lalui sebagai anggota Polri, udah 21 tahun juga. Untuk saat ini antum sekarang bertugas di mana? Saya sekarang bertugas di Polres Aceh Tamiang. Di Polresnya? Di Polres Aceh Tamiang, tepatnya di Satuan Binmas Pembinaan Masyarakat. Dan alhamdulillah pimpinan mempercayakan saya sebagai Kanit Bintipsos, Pembinaan dan Ketertiban Sosial. Makanya kejadian musibah kemarin itu juga sangat dekat jadinya sama antum ya juga ya. Karena juga mungkin tugas kerja juga berhubungan dengan masyarakat ya begitu ya. Oke, itu mungkin perjalanan singkat antum lah ya kan. Tapi untuk kesempatan ini kita mungkin akan lebih fokus juga lagi mendengarkan, karena banyak sekali kita dengar di media sosial, di mana-mana lah berseliweran berita-berita terkait dengan kejadian musibah kemarin. Ya kita tentunya berharap sesuatu yang terbaik, itulah yang maunya kita terima gitu. Mungkin melalui perantara antum lah kita bisa menyampaikan sesuatu yang benar itu memang benar adanya, tidak diada-adakan begitu. Jadi kalau bisa ditarik ulang lagi ke belakang di tanggal 26 Desember itu, di awal-awal itu bisa nggak antum ceritakan awal mulanya itu gimana, pas antum lagi di mana gitu. Jadi kebetulan di Aceh Tamiang itu hujan nggak berhenti-berhenti pada hari Sabtu, kalau nggak salah sekitar tanggal 21 itu. 21 Desember. Karena kejadiannya kan awal di tanggal 26. Jadi dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa itu di malam Rabunya itu udah mati lampu. Kebetulan saya piket waktu itu, piket Bawas. Piket karena lihat angin yang begitu kencang, ya kan, lampu mati. Saya khawatir dengan kondisi keluarga, saya pulang. Lampunya mati, kemudian angin kencang di malam Rabu itu. Kemudian hujan tetap nggak reda, kencang. Di Rabu paginya, saya bersama istri masih keliling melihat keadaan kota Kuala Simpang setelah mati lampu dan angin kencang tadi. Itu di malam Rabunya. Malam Rabunya. Tapi itu belum ada air. Itu belum, sebagian besar belum ada air. Belum ada air. Masih aman lah semua. Masih aman. Cuman banyak dari rumah-rumah warga yang mungkin ada yang ambruk karena angin malam Rabu itu tadi. Berarti sebelum air datang udah ada angin kencang. Angin kencang di malam Rabu itu. Jadi malam Rabu itu angin cukup kencang, ada yang menghancurkan rumah warga, ya kan, yang rumahnya mungkin papan gitu kan, ada yang menghancurkan kanopi-kanopi, garasi-garasi rumah warga juga banyak. Karena di Rabu paginya saya keliling bersama istri itu. Jadi air belum naik memang, khususnya di mayoritas di wilayah Aceh Tamiang di Kuala Simpang. Kemudian karena hujan yang nggak reda, kemudian di Rabu pagi ada mulai sebagian rumah mulai naik airnya, terendam. Tambah siang mulai naik lagi. Sore tambah tinggi tanpa ada surut sedikit pun. Itu hari Rabu. Hari Rabu.
di rumah saya air masuk itu sekitar jam 4 sore itu. Ini rumah antum di daerah mananya? Di daerah Desa Bundar. Desa Bundar namanya. Desa Bundar. Kalau orang bilang namanya familiar dengan namanya Kampung Banjir. Oh, memang diklaim dengan iya, kampung banjir iya. malah. Dan sejarahnya memang sering banjir. Sejarahnya memang sering banjir gitu kan. Jadi Hari Rabu di tuh Rabu sore itu air sudah masuk ke rumah, cuman saya bilang ke keluarga, ke anak-anak, ke istri, saya bilang udah kita tetap di rumah, insya Allah nggak tinggi airnya, kita masih bisa tinggal. usaha antum meyakinkan gitu. Saya buat tenang orang rumah dulu, walaupun secara pribadi mungkin di dalam hati udah Was-was gundah-gulana, juga, was-was nih kan betul, gitu betul, kan. Tetangga-tetangga udah mulai ngungsi nih. Di gang saya itu tetangga-tetangga udah mulai ngungsi, jadi saya yang masih bertahan. Saya lihat psikis istri saya juga mulai ketakutan karena air sudah di dalam rumah itu udah 1 pinggang. Udah sepinggang tingginya. Itu kira-kira jam 6 saya bawa keluarga ngungsi di rumah sahabat, teman. Di daerah nggak jauh dari situ nggak juga. jauh dari situ juga. Karena kebetulan rumah dia itu lantai 2. Oh, Saya bawa ke situ ngungsi di jam 6. Setelah saya antar, saya balik lagi ke rumah. Saya bilang saya balik aja ke rumah biar kalian aman. Saya nunggu di rumah aja. Insya Allah airnya nggak terlalu tinggi. ini berarti berupaya untuk menenangkan padahal diri sendiri pun Iya. sudah. Masya Allah. Menjelang Isya waktu itu, menjelang Isya sekitar kurang lebih hampir jam 7:30, saya lihat itu pintu kunci rumah saya tempelin memang di pintunya. Saya tempelin di pintunya. Menjelang Isya itu saya lihat udah mulai terendam. Jadi pintu itu udah terendam. Alangkah naifnya saya kalau saya masih tetap bertahan kan gitu. Jadi saya mencoba untuk keluar kemudian saya kunci balik rumah. Di jalan itu udah seleher. Udah mendekati mulut nih. Jadi saya mencoba jalan untuk menyusul ke pengungsian istri saya tadi. Disitulah kami mulai istirahat. Cuman karena kami nggak menyangka air bakar sebesar itu di tempat kami tinggal tadi, awalnya sih kami tidur masih di lantai bawah. Kira-kira jam 9 atau jam 10 dibangun nih sama yang punya rumah. Air udah masuk ke rumah. Ini jam 10 malam. Di malam Kamisnya. Malam Kamis. Jadi air masuk di hari Rabu sore. Kemudian malam Kamisnya kami ngungsi. Malam Kamis sekitar jam 10 itu dibangunin sama yang punya rumah. Air udah masuk ke rumah. Kami pindah lagi ke lantai 2 rumahnya. Lantai 2 rumahnya. Terus tetap debit air itu terus bertambah. Sampai saya lihat di lantai 2 itu kurang lebih 3 anak tangga lagi udah sampai ke lantai 2. Wow. Jadi kami yang di situ ada 2 kepala keluarga yang di rumah itu merasa was-was. Kami sempat jebol plafon. Ada kayu-kayu yang biasa untuk tempat tidur. Kami susun di atas. Itu rencana dari plafon itulah kalau seandainya air terus bertambah gitu. Jadi kalau air terus bertambah, anak-anak dan perempuan istri-istri ini dari kami situ. naikkan ke atas aja. Rencananya gitu. Alhamdulillah, qadarullah. Malam Jumat air surut. Sempat surut gitu. Malam Jumat air itu mulai surut. Cuman surutnya lambat surutnya. Malam Jumat surutnya lambat. Kami tetap bertahan hidup dengan seadanya. Makan ya apa adanya. Itu setiap malam di wilayah kami itu ada yang di atas seng, ya kan? Karena menyelamatkan diri itu sampai dia 1 malaman itu di atas seng. Tiap malam suara-suara yang minta tolong itu selalu terdengar. Tolong setiap malam. Itu mulai muncul di hari Jumat pagi. Malam khususnya.
malam Kamis. Malam Kamis, Malam Kamis, malam Jumat. malam Jumat. Karena belum ada bantuan apapun, air masih tetap tinggi. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Tolong, tolong. Belum ada evakuasi. Dan warga sudah kelaparan. Jadi di hari Minggu, karena anak-anak juga kondisinya sudah lapar, di hari Minggu air waktu itu kami turun sama yang tempat saya mengungsi. Air udah sedada, kami berusaha untuk turun mencari bahan makanan apa yang kami dapatkan. Kebetulan ada warung yang buka. Warung itu di lantai 2-nya ada stok bahan makanan. Di bawah sudah ngantri rupanya orang-orang lain juga yang ingin membeli. Betul. Alhamdulillah saya dapat beras 10 kilo, 1 karung, kemudian Indomie dan minyak goreng, itu aja. Itu cara ngolahnya gimana? Tapi udah terendam sebelumnya. Jadi beras ini yang saya bawa, ya kan, kebetulan karena kami taruh di atas batang pisang, waktu air masih tinggi di hari Minggu itu, memang udah mulai surut, tapi masih tinggi kami terobos. Beras yang kami bawa ini jatuh pula ke air, ya kan. Jadi mau tak mau kami cuci, kami jemur, kami keringkan, masak seadanya. Berarti di dalam keadaan mencekam setiap malam itu di mana-mana terdengar suara jeritan minta tolong. Iya. Wah, semencekam itu ya. Iya, karena situasinya gelap. Listrik padam, internet nggak lancar, HP mati, jadi susah untuk berkomunikasi. Suara-suara itu yang setiap malam kami dengar. Suara minta tolong dari tetangga-tetangga, dari saudara-saudara. Pokoknya setiap malam suara itu selalu terngiang. Jadi setiap malam itu bisa disimpulkan orang antum yang ngungsi dan sebagainya itu nggak tidur. Ya tidur kalau orang bilang tidur ayam lah. Hanya sekedar melepas lelah, letih gitu kan. Ya, jadi ketika ada terdengar suara rasanya was-was. Apalagi sekarang ini yang kami alami dari kemarin sampai hari ini di Aceh Tamiang itu hujan debit hujannya terus naik ini. Jadi kalau orang sudah bercerita tentang hujan, mereka sudah trauma rasanya. Betul. Takut kalau air naik lagi. Betul. Gitu. Karena kejadian ini kan sebenarnya banyak orang yang nggak tahu juga berarti kan Ari, kalau diawali dengan angin kencang. Iya. Bahkan dari awal aja udah banyak rumah yang. Iya. Berarti kan tanda-tanda awal untuk masyarakat atau yang terdampak saat itu sebenarnya sudah ada. Iya. Itu sebabnya mungkin korban jiwa itu nggak terlalu seperti kalau dibandingkan waktu musibah di Aceh kan Tsunami. air itu kan benar-benar menyapu bersih gitu. Iya, iya. Jadi kalau untuk korban jiwa nggak terlalu banyak karena kejadiannya kan di pagi, siang, sore, malam. Jadi warga masih bisa mengantisipasi itu. Betul. Adapun kita lihat di medsos ya kan, kita lihat di medsos bahwasanya mobil-mobil yang di pinggir jalan itu katanya banyak mayat, berbau bangkai. Betul. Itu sebenarnya hoax. Karena dari kami Mabes Polri menurunkan tim anjing pelacak waktu itu. Waktu pas hari untuk menangkal berita-berita hoax yang terjadi bahwasanya ada banyak mayat di mobil-mobil itu, Mabes Polri menurunkan tim anjing pelacak untuk mengecek kebenarannya. Ternyata tidak ada. Jadi bisa dipastikan berita yang ada di medsos itu yang katanya mayat banyak di mobil itu hoax. Tidak benar ya. Iya. Jadi kalau untuk bau bangkai yang kita cium, orang lewat bau bangkai itu banyak dari binatang ternak. Oh, dari hewan ternak. Dari hewan ternak. Lembu, sapi, karena kan banyak mayoritas dari warga Aceh Tamiang itu yang mempunyai ternak lembu. Karena memang sih kalau berdasarkan ilmu kedokterannya juga mayat itu
mau hewan, mau manusia, pembusukan itu memang dia lebih cepat ketika dia itu tenggelam. Tapi kalau dibandingkan mungkin dengan tsunami kemarin, tidak semencekam itu saat itu begitu ya. Iya. Kemudian waktu pas antum bertahan lah itu kan, kira-kira momen tersulit apa yang antum temukan saat itu gitu? Di satu sisi memikirkan anak istri, satu sisi juga kita harus membantu yang lain, itu gimana itu? Momen tersulit yang saya alami adalah mencari bahan makanan. Karena saya pribadi merasakan alangkah sulitnya mendapatkan bahan makanan di hari itu. Jadi kebetulan pimpinan mempercayakan kami, Satdimas untuk melakukan gerakan pangan murah, penjualan beras SPHP. Iya. Jadi kebetulan kami ada beras SPHP sebanyak 2 ton waktu itu yang masih tersisa terendam banjir, yang menjadi tanggung jawab saya, terendam banjir waktu itu. Karena saya merasakan sulitnya mendapatkan bahan makanan, tanpa saya berpikir panjang untuk pertanggungjawaban selanjutnya, saya bagikanlah beras yang terendam banjir dan tertimbun lumpur di dalam mobil, saya bagikan cuma-cuma kepada warga masyarakat yang mau dan membutuhkan. Masya Allah. Dan alhamdulillah mereka berterima kasih dan mereka bersyukur, walaupun memang berasnya udah terendam itu, karena nggak ada lagi apa yang mau dimakan. Mereka cuci, dibersihkan, dijemur, dimasak. Habis juga 2 ton itu di dalam mobil. Berarti itu sebenarnya beras yang di awalnya Iya. untuk sebagai apa tadi namanya? SPHP yang SPHP dijual. yang dijual, tapi karena mungkin keadaan darurat, jadi antum inisiatif membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Subhanallah. Bahkan berasnya sudah habis, masih ada masyarakat yang berdatangan itu. Itu santingan laparnya berarti. Iya, karena mobil dinas kami, mobil beras yang mengangkut beras itu saya parkirkan tidak jauh dari rumah saya. Memang udah saya selamatkan, cuman tetap terendam. Jadi di hari Minggu itu saya berusaha untuk melihat itu, karena banyak yang membutuhkan. Saya berusaha buka pintunya, saya buka, saya melihat berasnya masih ada. Lalu saya berteriak, siapa yang mau beras kemari? Saya bilang. Datang orang, datang. Awalnya 1, 2, 3, terus nggak habis-habis. Sampai berasnya habis, masih ada orang yang datang. Jadi waktu pas antum berada pada momen tersulit seperti itu, pastilah ada kayak rasa putus asa, kayak aku mau menyerah gitu. Itu kira-kira apa yang menguatkan antum saat itu? Aku nggak boleh putus asa gitu. Iya. Jadi memang kalau dibilang putus asa, merasa ingin menyerah itu pasti ada. Karena 20 tahun pengabdian saya, 20 tahun harta yang saya cari, ya kan, barang-barang, rumah, semuanya terendam, hangus. Jadi kalau ibaratnya kayak orang SPBU bilang itu mulai dari nol. Cuman saya berpikir kemudian, ini semua kan milik Allah. Terserah dia kalau dia mau ngambil lagi. Insya Allah dia akan mengganti yang lebih bagus dari ini. Karena saya mampu, saya diuji. Dan satu lagi yang membuat saya kuat, ujian ini bukan cuma aku yang ngalamin. Semuanya ngalamin warga Aceh Tamiang. Jadi itu yang membuat saya kuat. Karena semuanya milik Allah, kalau dia mau ambil silahkan. Jadi kalau saya tanya ini sama antum, apa yang antum maknai sekarang dengan satu kata, yaitu kehilangan? Menggambarkan apa kata kehilangan itu sekarang sama antum? Memang kehilangan itu berat. Kalau saya gambarkan, kehilangan itu cukup berat. Tapi semuanya kita kembalikan sama Allah. Dulu kita nggak punya apa-apa. Betul. Karena dititipin sama Allah, kita jadi punya apa-apa. Sekarang semuanya diambil Allah lagi, ya kita harus pasrah, ikhlas.
Berarti selanjutnya antum memaknai kata bertahan itu gimana? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, harus ikhlas. Itulah modal untuk bertahan sampai saat ini. Iya. Masya Allah. Nah, tentunya kan kejadian ini sangatlah berdampak baik terhadap keluarga sendiri atau masyarakat sendiri gitu kan. Kira-kira kesiapan apa ke depannya ini yang harus betul-betul kita pahami sebagai masyarakat umumnya gitu dengan kejadian bencana seperti ini? Apakah ada yang perlu harus kita tingkatkan gitu? Jadi kalau saya boleh bersaran, Betul. khususnya kepada masyarakat Aceh Tamiang, jangan kita terlena, bersedih karena musibah ini. Kita harus bangkit. Dan satu lagi, jangan kita jadi orang yang meminta-minta, ya kan? Kita harus bangkit. Jangan mengharap belas kasihan dari orang-orang yang membuat kita terlena. Malah jadi terlena. Malah jadi terlena karena Allah itu pasti sudah menjamin rizki orang yang hidup di dunia ini. Pasti sudah dijamin, nggak akan pernah kelaparan. Pasti sudah dicukupi sama Allah. Ikhlas, kuncinya sabar, ikhlas, kita harus bangkit, itu aja. Nah, saat ini kita kan juga sudah melihat banyak sekali bantuan yang turun. Kalau antum ingat dulu di awal-awal, siapa yang berikan bantuan pertama sama antum waktu pas dalam kondisi sulit seperti itu? Memang kalau dipikir, saya ingat satu mahfuzat dulu. Sodikuka liman abakaka laman adhakaka. Betul. Temanmu itu bukan yang membuat kamu tertawa, ya, yang membuat menertawakanmu. tapi yang ketika dia susah, kita susah, dia datang, itulah teman yang sesungguhnya. Saya mengalami keluarga besar TPI Darul Hikmah, itulah orang yang pertama di depan yang membantu kami. Itu yang pertama. Betapa keluarga besar TPI bahu-membahu menerobos walaupun jalannya masih sulit waktu itu, tapi mereka orang yang pertama membantu saya. Membawa bantuan awalnya, dan bukan cuma sekali, bahkan berkali-kali saya alami. Alhamdulillah, keluarga besar TPI inilah saudara saya. Jadi kita ucapkan juga terima kasih untuk keluarga besar Taman Pendidikan Islam. Walaupun mungkin penggalangan dana yang diadakan tidak sebesar yang lain-lain, tapi insya Allah kita yakin para donatur-donatur itu, para muzaki, mereka ikhlas untuk membantu. Amin, amin. Nah, untuk saat ini kira-kira melalui mana tahu nanti yang mendengarkan ini juga bisa membantu. Kalau antum lihat di kondisi saat ini sudah lebih 1 bulan, kira-kira bantuan apa yang harus perlu kita bantu lagi untuk kondisi saat ini? Kalau kondisi saat ini memang belum normal, tapi yang pasti bantuan yang berarti yang pertama kompor ya, dan gasnya. Sedang berikut sama selangnya itu. Kenapa saya bilang? Karena mereka ini pasti bahan makanan ada, tapi nggak tahu cara masaknya, mengolahnya gitu. Karena alhamdulillah huntara juga mulai dikerjakan. Nanti kalau mereka sudah hunian sementara itu udah tinggal di situ, mungkin kan udah sedikit normal ya kan, karena sekarang ini abu cukup banyak di Aceh Tamiang. Masker itu, kemudian kompor tadi, tabung gasnya, selangnya, dan mungkin bahan makanan. Kenapa? Karena mereka untuk bekerja itu sampai sekarang belum bisa ya. Apalagi kayak umpama kita bilang tukang beca, yang buru-buru serabutan itu mungkin belum bisa bekerja. Jadi ini menurut antum lah pengalaman juga di lapangan gitu kan. Jika ada mungkin saudara-saudara kita yang mau berbagi, itu bagaimana sebaiknya penyalurannya agar mungkin
bantuan-bantuan ini tersalurkan tepat sasaran gitu? Kalau saran saya sih langsung ke titik yang mau dituju. Umpamanya ke posko desa Betul. atau titik yang mau dituju kemana, yang pengen dikasih langsung ke titiknya aja. Untuk mengetahui titik-titik mana itu kira-kira bagaimana menurut antum? Iya, bisa juga sih saya temenin. Oh, berarti antum ini bersedia nih. Insya Allah saya temenin. Selagi masih di wilayah Aceh Tamiang, Selagi masih di wilayah Aceh Tamiang, insya Allah saya temenin. berarti nanti bisa juga kita sampaikan untuk saudara-saudara kita yang mau mendonasikan baik sandang pangan ataupun papan, atau nggak keberatan nih kan? Insya Allah Dilibatkan untuk menyalurkannya. Insya Allah enggak. Alhamdulillah, itu juga satu kegembiraan bagi kita semua. Karena begini, kemarin pengalaman kami juga adalah beberapa kali antum mungkin juga mendampingi. Memang sisi kemanusiaan kita di situ diuji. Iya. Kita niatnya menyalurkan bantuan, tapi mungkin karena mereka santingkan butuhnya. Iya. Jadi ada seperti kayak perlakuan-perlakuan yang mungkin menurut kita kurang baik gitu. Jadi kita juga menghindari hal-hal seperti itu. Jangan jatuhnya, karena kan kita juga sepakat, kita juga tahu dalam agama kita juga sedekah yang baik itu adalah sedekah yang memang betul-betul ikhlas, bukan sedekah yang diikuti dengan perkataan-perkataan yang kurang baik gitu. Malah itu dikatakan kurang baik. Seperti itu di dalam Al-Qur'an. Jadi kita juga memang betul sisi kemanusiaan kita diuji saat itu. Jadi kalau ada mungkin nanti saudara-saudara yang ingin berdonasi atau menyampaikan bantuannya, mungkin bisa nanti kontak Akhi Lamyardi melalui akunnya Darul Hikmah, mungkin bisa nanti sebagai perantara gitu ya, Akhi ya. Oke, mungkin sudah sampai kita mau di segmen akhir. Kira-kira untuk masa-masa pemulihan saat ini, apa yang bisa antum sampaikan untuk korban yang terdampak? Bagaimana proses bisa bangkit, bertahan di masa-masa sulit seperti ini? Apa yang mungkin bisa diterapkan gitu? Saya harap untuk para korban ya itu termasuk saya sih, jangan terlena, kita tetap ikhlas. Intinya kata kuncinya ikhlas, karena semuanya itu udah menjadi ketetapan dari Allah yang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari. Kita jalani dengan ikhlas dan kita harus bangkit, jangan terlena. Itu aja intinya, jangan terlena. Karena kalau kita putus asa, ya putus asa itu memang salah satu sifat yang ditakdirkan ada di dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita merasa nggak mampu itu pasti, tapi kita harus tetap optimis. Ya kan? Kita harus tetap tegar, jangan putus asa, kita bangkit untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Insya Allah berakhir. Jadi sebagai kesimpulan, ini kan antum yang menyampaikan sebagai korban juga, menurut antum perubahan kualitas hidup sebelum dan sesudah terjadi bencana ini, bisa antum ceritakan apa yang antum saksikan di lapangan, perubahan kualitas hidup mereka gimana? Saya khawatir kualitas hidup itu yang terdampak banjir ya, terdampak bencana, saya khawatir kita ini jadi orang-orang yang terlena, yang mengharap hanya sekedar bantuan. Jangan seperti itu. Nah, kok kita lihat itu mulai dari perbatasan sampai di ujung Tamiang itu, di pinggir jalan itu bahkan anak-anak kecil itu banyak. Betul. Bahkan anak-anak kecil. Jangan sampai seperti itu. Jangan terlena. Jangan jadikan mental kita itu mental peminta. Tapi jadikan mental kita itu mental yang kuat. Kalau dari Polri sendiri itu tidak ada tindakan atau apa yang terkait dengan yang meminta-minta di jalan itu kan kalau menurut saya bisa dikatakan juga sebagai mengganggu lalu lintas begitu. Alhamdulillahnya, ya kan, ada juga sisi baiknya. Sisi baiknya nggak kebut-kebutan. Satu, nggak kebut-kebutan karena debu cukup banyak. Betul. Yang kedua,
mereka ini biasanya berada di kondisi jalan yang masih tergenang. Oh, tergenang. Jalan lintas yang masih tergenang atau yang becek. Jadi mereka mengarahkan para mobil-mobil ini untuk berhati-hati. Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Itu aja. Cuman itu tadi mentalnya kok bisa jangan jadi mental peminta. Dan mungkin yang anak-anak masih di bawah. Anak-anak yang masih di bawah umur kalau bisa jangan dilibatkan lah. Iya. Sayang, apalagi sekarang sudah mulai aktif sekolah, ya Betul. kan? Jangan sampai anak-anak itu turun ke jalan kena debu karena nggak bagus juga dok ya buat kesehatan. Betul. Gitu aja. Kalau untuk sekolah udah mulai aktif di. Sekolah udah mulai aktif, tapi untuk proses belajar mengajar nampaknya belum karena anak-anak juga dilibatkan untuk pembersihan ruang kelas mereka masing-masing. Tapi sudah ada mengarah untuk ke sana. Iya, udah ada mengarah. Paling mereka ada juga dari pihak kepolisian maupun TNI ataupun relawan. Sekarang ini mengumpulkan anak-anak di sekolah untuk memberikan trauma healing. Betul. Biar mereka merasa musibah ini jangan menjadi beban gitu kan, bukan stres yang mereka alami, tapi kebahagiaan. Namanya juga anak-anak dok. Betul, betul. Trauma healing itu tadi sih agak sedikit berat itu dan butuh waktu untuk mengembalikan kembali. Baik, selanjutnya kita ini ada sedikit tanya jawab ini Ari. Ini mungkin terkait dengan apakah ini mitos atau fakta gitu ya kan. Kalau tadi mungkin poin pertama antum sudah jawab bahwasanya berita yang keluar saat ini ada mayat katanya di dalam mobil dan sebagainya itu udah jelas mitos. Dan itu hoax. Ya. Selanjutnya benar nggak kalau di berita ada sebagian kita lihat banyak masyarakat itu yang meninggal dunia itu bukan karena terdampak bencana tapi kelaparan setelah bencana. Itu fakta. 50-50 sih. 50-50. Ya. Ada sebagian yang memang ada kelaparan, nggak usah jauh-jauh sih. Itu di desa saya ada kakek-kakek lah karena umurnya udah Desa di atas mana ini? 60 Boleh di desa Bandar Khalifah. Oh iya. Kebetulan datuknya juga alumni Darul Hikmah itu. Dok. Betul. Itu dia meninggal di atas seng itu karena dia menyelamatkan diri, Dan waktu evakuasinya air juga masih dalam, tuh di rumahnya dievakuasi. Berarti ini kalau untuk masalah meninggal setelah bencana itu bisa dikatakan 50-50. Iya. Bisa memang ada, tapi tidak semuanya mengalami hal seperti itu gitu ya. Nah, kalau tadi bau busuk yang tercium saat di daerah Aceh Tamiang kota itu mitos atau fakta itu bau busuk dari bangkai jenazah manusia atau hewan? Hewan ternak. Berarti kalau ada yang bilang itu hoax juga tuh berarti ya. Betul. Kemudian ada juga sebagian di media sosial kita lihat ini mitos atau fakta ini. Ada yang mengatakan Aceh Tamiang itu udah seperti kota zombie katanya. Sebenarnya itu mitos sih, karena kota zombie yang dimaksud karena memang logikanya di situ mayoritas sih lumpur, kan? Lumpur. Jadi ketika orang membersihkan rumahnya, tokonya, udah pasti berlumpur, berjibaku dengan lumpur gitu kan. Udah pasti nggak mungkin bersih. Malah kalau kita bersih, baju kita bersih, rapi, malah heran itu. Ini dari mana ini? Pasti orang luar ini kan kayak gitu. Gitulah, malah yang bersih yang dicurigai. Yang bersih. Dicurigai ini pasti orang luar ini. Jadi kita kalau bisa stop lah untuk mengatakan kota itu seperti kota zombie. Karena mereka juga sedang dalam keadaan musibah begitu ya. Kemudian kalau untuk saat ini presentasi listrik menyala di daerah Aceh itu udah gimana? Hampir 90% sih. 90% menurut saya. Enggak 97? 90% hampir. Adapun dia sebenarnya PLN bisa menyalakan listrik itu, cuman karena ada rumah-rumah yang roboh gitu kan. Jadi PLN ini takut untuk menyalakan listrik di rumah itu, takut nanti instalasinya
berdampak. Itu aja. Itu yang terakhir ini mitos atau fakta juga ini, Ai. Katanya waktu pas terjadi bencana banjir itu ada banyak sekali pasien-pasien di rumah sakit umum daerah itu yang saat itu mungkin mendapatkan perawatan intensif, saat itu ketika listrik padam sehingga meninggal dunia di situ dan berbarengan dengan orang yang sedang mengungsi sehingga mereka bareng dengan jenazah yang udah meninggal dan sampai ada yang katanya maaf busuk. Itu antum Kalau itu mungkin 50-50 dok. 50-50. 50-50 50-nya ya kan? Karena lokasi rumah sakit dengan daerah saya itu agak mungkin sekitar berapa kilo gitu kan. Kebetulan saya juga nggak pas di rumah sakit itu mengalami. Cuman banyak berseliweran memang kita dengar seperti itu karena lantai 1 rumah sakit itu tergenang air. Betul. Sama, cuman berapa anak tangga lagi untuk naik ke lantai 2. Jadi penanganan ya kita nggak bisa menyalahkan tim medis. Betul. Ya memang itu sudah musibah. Listrik padam, penanganan di situ juga kita bilang apa adanya. Ya jadi ya mungkin banyak korban itu karena penanganan yang kurang maksimal. Betul. Itu tadi karena teknisi listrik tadi padam. yang padam itu. Jadi kalau misalnya di saat bencana ini kan berhari-hari tadi antum ceritakan kan, ketika ada yang meninggal dunia, itu gimana cara melaksanakan fardu kifayahnya? Iya, kalau kebetulan nggak jauh dari rumah saya itu ada tetangga berapa lorong itu ada juga yang meninggal di pengungsian dok. Jadi dikebumikannya dicari tempat yang tinggi, yang nggak terendam banjir. Walaupun padahal rumahnya itu di belakangnya kuburan itu dok. Belakangnya kuburan karena kuburan juga tergenang, jadi diungsikan jenazahnya ke tempat yang tinggi. Artinya, di kuburan yang tidak tergenang. Fardu kifayah tetap dilaksanakan, tapi dipindahkan. Walaupun mungkin dengan kain kafan seadanya. Betul. Karena ini kan menepis juga berita-berita itu tadi. Ada yang meninggal dibiarkan sampai berbelatung, berulat katanya. Tetap ditunaikan fardu kifayahnya, tapi di tempat yang aman, tempat yang di kuburan yang memang tidak tergenang airnya. Baik. Ini sudah panjang lebar kita bicara, sudah banyak juga. Sebagai closing statement ini, apa yang bisa antum sampaikan sebagai pesan penutup untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah ataupun mungkin ada saudara-saudara kita yang ingin tetap berdonasi? Saya pesan kepada kawan-kawan, relawan, rekan-rekan yang tetap ingin berdonasi, insya Allah apapun yang relawan dan donatur berikan, semuanya pasti bermanfaat. Karena pada dasarnya kami membutuhkan semuanya. Insya Allah bermanfaat. Dan satu yang saya pesan kepada terdampak banjir masyarakat, kita harus bangkit. Itu tidak henti-hentinya saya ucapkan, saya sampaikan, kita mesti bangkit. Jangan terlena dengan donasi, dengan bantuan. Walaupun memang kita berharap dok. Karena masyarakat sampai saat ini belum bisa bekerja. Jangankan yang maaf cakap tukang becak, tukang bangunan, bahkan pegawai sekalipun PNS sampai saat ini belum bisa bekerja. Kantornya terendam. Sampai hari ini. Paling yang bisa mereka laksanakan cuman pembersihan kantor. Pembersihan kantor itu aja. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang sudah antum luangkan. Ini antum rencana langsung balik ke Aceh Tamiang. Kembali ke Aceh Tamiang. Ini agendanya hari ini ke Medan selain menghadiri acara podcast kita ini, antum ngantar anak ke pondok karena ini kan hari setelah liburan, hari masuk nih. Jadi agendanya yang pertama dapat undangan dari para keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Yang kedua memang anak kebetulan mondok di sini ya. Balik selesai liburannya kita balikkan lagi ke Wari. Kita kembalikan lagi. Jadi ada juga lah sedikit keuntungannya ketika ada yang dipondokkan di Medan. Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu juga mungkin ya untuk ini saat ini juga pesantren lagi buka
pendaftaran santri ini. Nampaknya ada kawan-kawan rekan sekantor saya itu mulai berminat tuh. Ada anaknya 2 orang itu. Alhamdulillah. Mungkin dimasukkan kemari. Insya Kalau Allah. bisa bergabung, insya Allah menjadi keluarga besar Taman Iya, Pendidikan insya Islam. Oke, terima kasih Akhi. Kami ucapkan antum semoga terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga antum nanti sampai ke Aceh Tamiang juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.